Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Sapa Jember yang bagi Anda baru bergabung kami masih membahas soal topik strategi KAI yang mana tengah mempersiapkan perjalanan aman dan nyaman di tengah cuaca ekstrim bersama dengan Vice President PT KAI Daob 9 Jember Bapak Hengki Prasetyo. Masih semangat ya Pak? Semangat. Pak Hengki, kita bahas soal bagaimana ini tips dan juga pesan bagi masyarakat utamanya calon penumpang yang akan pergi kan menggunakan kereta api. Nah, di tengah cuaca ini tentunya banyak sekali kendala. Paling sering datang telat ke stasiun nih kalau misalkan lagi cuaca hujan mungkin ya. Apakah ada toleransi keterlambatan nih untuk penumpang, Pak Hengki? Ya, makasih Mbak. Jadi kereta api itu tidak mungkin menunggu Mbak ya. Jadi berangkatnya tepat waktu. Jadi kalau nyampe stasiunnya awal itu berhentinya pasti lama karena berangkatnya pasti nggak boleh cepet, nggak boleh lambat. Itulah kereta api. Jadi dihimbau kepada calon penumpang, jadi tolong datang saat 30 menit sampai 1 jam Mbak. 30 menit sampai 1 jam sebelum keberangkatan. Untuk antisipasi nih, terkadang kalau stasiun Jember misalkan, itu kalau hujan, itu kan pada pengen masuk ini ya drop zone ya, itu ramai banget tuh Mbak. Itu seringkali menghabiskan wasting time banget nih, menghabiskan waktu sehingga banyak sekali yang penumpang jadi mepet masuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, datang tepat waktu yang 30 sampai 60. Yang kedua, daftar FR nih Mbak. Kalau sudah masuk stasiun, pamindai wajah langsung kebuka gitu ya. Jadi nggak perlu cek KTP dulu, boarding dan lain sebagainya. Ini khusus di stasiun Jember ya Pak? Ya. Sudah ada fasilitas face recognition tadi. Terus yang ketiga barang bawaannya. Jadi jangan terlalu banyak. Ini juga terkadang belum dipahami oleh calon penumpang kita. Dulu saya di Banyuwangi pernah ketemu bule bawa surfing nih, karena belum tahu aturannya itu. Sudah terkadang beli tiket bawa surfing. Nah ini juga sudah kita sosialisasikan bahwa tidak diperkenankan untuk bawa surfing. Termasuk calon penumpang nih bawanya harus sewajarnya saja. Kalau libur 3 hari nggak perlu bawa koper 3 kan ya. Cewek tuh biasanya tuh. Cewek biasanya gitu nih. Semalam aja sekoper tuh isinya. Betul. Jadi berangkatnya bawa koper kecil, pulangnya bawa koper 3. Oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya. Jadi itu saja sih pesannya untuk masyarakat Mbak. Utamanya barang bawaan tadi ya Pak. Karena ini bukan soal kepentingan pribadi. Kita naik transportasi umum juga kepentingan bersama. Semua ingin merasa nyaman begitu. Nah Pak Hengki, kemarin tuh saya juga pernah dengar ada kasus soal ini ada penumpang yang bawa koper. Nah ketika ada pemberhentian di salah satu stasiun dia nggak turun, yang turun ada penumpang lain. Ternyata kopernya dibawa nih sama si penumpang lain ini, dikiranya punya saudaranya. Dia baru sadar ketika mau turun, lah ternyata kopernya hilang. Nah ini lapornya gimana Pak Hengki? Ya kalau untuk lapor, itu yang pertama ketika di atas KA bisa lapor ke kondektur ya Mbak ya. Jadi bisa lapor kondektur sehingga nanti akan disampaikan ke tim keamanan. Seluruh barang temuan yang tidak berhak itu ditaruh di lost and found Mbak. Ada layanan lost and found? Ada layanan lost and found di setiap stasiun. Stasiun besar ya. Tercatat di tahun 2025 saja itu 175 case nih Mbak. Dan yang kembali itu baru 67%. Waduh. Sebagiannya hilang dibiarin kayaknya sehingga numpuk di lemari lost and found. Dan kami juga punya SOP ya. Sekian bulan tidak diambil ya dengan tentu akan kita sumbangkan. Nah, yang mengejutkan lagi, yang surprise lagi bahwa nilai yang ditemukan ini Mbak, yang kita kembalikan itu 67% tadi, itu nilainya lebih dari 400 juta. Wow. Jadi barang ternyata yang ya, ketinggalan itu barang berharga, dompet, berisi uang, HP, dan tumbler gitu ya. Jadi itu banyak sekali nih Mbak, ya banyak sekali. Tumbler harus dikasih nama sama ini nih biar bisa dikembalikan Mbak ya. Tapi buat masyarakat penumpang KAI ya yang merasa barangnya ketinggalan itu bisa cek di lost and found kalau dan masih dimungkinkan juga untuk meminta pengecekan CCTV nih Mbak. Jadi di kereta ada CCTV, di stasiun ada CCTV, manakala dibutuhkan itu kami juga bisa memberikan informasi. Yang paling penting bisa ke 121 sih Mbak sebenarnya ya. 121 itu lebih cepat kok. Lapor ya? Pasti langsung ke kami karena secara sistem sudah ada dan terkadang belum ke kondektur sudah dari 121 sudah nyampe ke 121. Ya jadi kalau
masyarakat sekarang udah seperti itu, Mbak. Gadget kan ada di tangan ya. Jadi laporan cepat. 121 bisa, lapor ke kondektur bisa, nanti ada layanan live phone, ada layanan CCTV dan lain sebagainya. Oke, Pak Hengki, kalau misalkan ini kasusnya tidak kejadian di dalam kereta, tetapi di lingkungan stasiun, misalkan di toilet atau bahkan di musola. Nah, khusus di Daop 9 Jember, di stasiun Jember ini, di mana yang ini masih dikendali KAI, kalau misalkan ada barang hilang di situ? Kalau di dalam area stasiun, Mbak, ya, masih di dalam, artinya di zona 1, zona 2 ya, ada di area CCTV dengan tentu segala barang yang ditemukan oleh petugas kami itu pasti akan ditaruh di lost and found. Kecuali memang diambil orang, Mbak, ya, penumpang lain kan kita nggak tahu. Namun CCTV kami juga terbatas, Mbak, belum menjangkau ke titik-titik yang blind spot. Nah, CCTV kan juga terbatas nih, ada titik-titik yang blind spot. Memang ada case pernah ada yang kehilangan dan ternyata titiknya itu di blind spot, Mbak. Pernah kemarin ada di salah satu gerai makanan ya, di dalam hilangnya di situ. Ternyata tidak masuk di dalam CCTV sehingga apa yang dilaporkan belum bisa kami tindak lanjuti. Yang pasti KAI memberikan layanan yang aman. Luar biasa, betul. Effortnya luar biasa, tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga barang pribadi dengan yang paling penting adalah tanggung jawab masing-masing, Mbak. Pada saat di kereta pun kami mengumumkan bahwa kehilangan itu menjadi tanggung jawab masing-masing karena memang harusnya aware dengan barangnya. Benar, ya, dimanapun berada lah ya. Namun memang kami bisa membantunya dari sisi aspek teknologi, dari sisi pelaporan dan lain sebagainya. Pak Hengki, mungkin ada tips juga ini untuk penumpang yang mungkin lansia, disabilitas atau bahkan membawa balita. Nah, seperti apa untuk persiapan bepergiannya yang baik? Untuk lansia ya dengan tentu kami punya beberapa fasilitas, Mbak, ya, karena memang secara SPM, standar pelayanan minimum itu untuk teman-teman yang difabel itu disediakan, Mbak, toilet khusus, naik kereta khusus, bahkan security kami, tim petugas kami itu manakala ada rekan kita yang difabel itu siap membantu, Mbak, itu siap membantu. Dengan tentu harapan kami ada pendamping ya, Mbak, ya, sehingga pekerjaan juga semakin nyaman, semakin baik. Selanjutnya untuk balita, yang pertama dengan tentu harapannya berangkat kondisinya sehat, ya. Kenyang, nggak tantrum ya? Iya, betul. Sehingga, karena memang ada beberapa case itu kondisinya nggak sehat, Mbak, sehingga kasihan di atas KA. Namun kami punya prosedur manakala ada yang sakit itu bisa dilayani kesehatan di beberapa pemerintahan stasiun. Misalkan Jember sampai Rambi Puji sakit, itu bisa ada pelayanan kesehatan di Probolinggo. Ketika memang tidak bisa diatasi, itu bisa kita rujuk langsung ke rumah sakit. Dan itu kita sediakan fasilitasnya, Mbak. Sampai kendaraan untuk mobilitasnya ya, Pak, ya? Sampai dengan rumah sakit itu kita sediakan. Namun himbauan kami adalah pastikan kondisi prima ya. Dulu nih baru bepergian. Seperti itu ya, Mbak. Pak Hengki, ini mungkin terakhir secara singkat harapan untuk masyarakat Jember dan sekitarnya yang akan bepergian, utamanya di liburan akhir tahun. Silakan. Bagi masyarakat ya, masyarakat di Jawa Timur bagian timur, ini adalah momentum Nataru, Natal Tahun Baru. Ini tidak hanya hari rayanya umat Kristiani, tapi juga banyak sekali lintas agama yang pengen bepergian, pengen menikmati liburan, bahkan anak-anak sekolah sedang liburan. Tidak usah takut, mari kita insya Allah KAI selaku operator perkereta apian sudah menyiapkan keseluruhannya untuk perjalanan yang selamat, perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Dan jangan lupa manfaatkan diskon nih. Diskon 30% masih tersedia. Siap. Dan ini dari pemerintah, Mbak. Jadi mari kita manfaatkan diskon, mari kita nikmati momen Natal, momen Tahun Baru dengan liburan bersama keluarga menggunakan angkutan kereta api. Siap. Pak Hengki, terima kasih atas segala informasi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa jadi rasa tenang dan juga bekal bagi masyarakat yang akan bepergian tentunya. Terima kasih sekali lagi dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Dan saudara, libur akhir tahun selalu membawa kebahagiaan tetapi juga menuntut kesiapan ekstra. Cuaca boleh berubah, tantangan boleh datang, namun keselamatan tetap menjadi tujuan utama setiap perjalanan. Kita apresiasi kerja keras semua pihak yang memastikan kereta tetap melaju
dengan aman di tengah cuaca ekstrim. Selamat beraktivitas dan semoga setiap perjalanan Anda di libur akhir tahun berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Saya Pia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa.